Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agung Santoso, dari kelas 4C. Ingin mempresentasikan yaitu buku yang Taste Like Finland, dari bab yang terakhir, bab 5. Karena nama saya Wahyu Agung Santoso, jadi hurufnya W yang terakhir berarti. Eh, dari ringkasan dari bab 5 ini, yang berjudul itu pola pikir. Nah, yang subbab yang pertama yaitu mencari flow. Apa sih flow itu? Flow itu adalah kondisi di mana seseorang itu sangat fokus dan menikmati, sehingga dia waktu yang digunakan itu dia terasa sangat pendek jadi singkat. Nah, seperti itu. Jadi guru itu di sana perlu menemukan cara mengajar yang sangat membuat mereka itu senang, sehingga mereka itu bersemangat mengajar kepada siswanya. Terus ketika guru itu sudah menikmati, terus sudah bahagia, terus sudah merasa nyaman, pembelajaran itu menjadi lebih efektif sehingga mudah dicerna oleh para siswanya. Terus flow itu bisa muncul ketika tantangan dan kemampuan guru itu berjalan seimbang, seperti itu. Tingkatnya itu seimbang. Jadi flow itu bisa dicapai misalnya guru itu memiliki tantangan di dalamnya, dan kemampuan pada saat dia mengolah tantangan itu seimbang, seperti itu. Jadi guru menikmati proses belajar dan mengajar itu lebih, ketika guru sudah menikmati proses belajar dan mengajar, belajar itu jadi lebih fokus, terus lebih menciptakan pengalaman yang sulit dilupakan oleh para siswanya, karena dari segi mengajar itu guru itu happy dan enjoy saat mengajar. Terus dari subbab yang kedua yaitu berkulit tebal. Nah, berkulit tebal ini dimasukkan yaitu membahas pentingnya ketahanan mental seorang guru. Guru itu akan mendapat kritikan, akan mendapatkan saran, terus masukan-masukan bukan hanya dari rekan kerjanya, bukan hanya dari orang tua, tetapi juga dari siswanya. Nah, tidak semua pelajaran yang akan diberikan oleh guru itu berjalan sesuai rencana. Bisa saja terkendala sesuatu, mungkin kesehatan mental, bisa saja kehadiran ataupun gangguan dari para siswanya. Terus guru itu harus mampu menerima semua masukan, baik itu masukan yang baik dan masukan yang dinilai kurang kurang suka dalam segi penilaian dalam diri. Dan guru itu tidak boleh putus asa karena mendapat kritikan oleh sejumlah, misalnya dari siswa. Itu akan seharusnya guru itu menjadi motivasi, dari masukan-masukan itu akan merubah dari segi penampilan ataupun dari segi cara mengajarnya akan jauh lebih baik kembali dari depan ke depannya dalam jangka waktu yang panjang. Jadi guru itu perlu memiliki mental yang sekuat baja, mental yang tidak gampang rapuh hanya dengan kritikan-kritikan, masukan-masukan yang akan membangun dirinya sendiri menjadi lebih baik, sebagai sarana untuk kedepannya itu menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik, sehingga menjadi contoh untuk para siswa-siswanya, agar dia itu menjadi hal yang misalnya jadi patokan, contoh bagaimana sih cara menghadapi sosial dan berinteraksi dengan cara yang baik. Terus subbab yang ketiga yaitu kolaborasi lewat kopi. Nah, subbab ini menggambarkan budaya kerja di suatu negara Finlandia itu. Nah, di sekolah-sekolah Finlandia itu, guru sering berdiskusi dengan rekan kerjanya lewat nongkrong, lewat santai-santai di warung kopi ataupun di suatu tempat yang dinilai sudah santai. Ide-ide dari pembelajaran ini bisa ditampung ataupun diterima lewat perkumpulan-perkumpulan yang dinilai informal. Nah, kolaborasi ini lebih dihargai daripada persaingan-persaingan dari segi saya kan guru, saya lu guru gitu. Jadi hal itu jauh lebih bagus yaitu dengan cara kolaborasi dan masukan-masukan, ide-ide ataupun saran-saran yang bertukar pendapat agar membangun suatu kepribadian dari guru itu menjadi lebih tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, keberhasilan pendidikan itu tidak dicapai sendirian, tetapi melalui kerjasama dari antar rekan kerja dan siswanya. Terus dari subbab yang selanjutnya itu menyambut para ahli. Nah, guru itu tidak harus menjadi poros utama dalam pemberian ilmu. Bukan berarti guru itu harus tahu segalanya. Nah, sekolah dapat mengundang para ahli, dapat mengundang orang tua yang memiliki ilmu yang spesifik, ilmu yang memang betul-betul dikuasai, ataupun memang betul-betul dinilai memang orang itu menguasai ilmu tersebut. Nah, siswa itu memperoleh pengalaman belajar yang jauh lebih bagus lagi, karena mereka akan diajar oleh orang-orang yang memang betul-betul siap untuk
memang betul-betul memiliki kemampuan ilmu yang sudah matang dalam pelajaran itu. Nah, guru juga dapat belajar dari para ahli tersebut, bukan hanya dari siswanya saja yang diajar, tetapi guru juga harus mengupgrade diri dari orang-orang yang memang betul-betul memiliki kemampuan saat menyampaikan materi yang memang betul-betul dia kuasai. Nah, belajar itu lebih kaya jika melibatkan sumber dari luar, bukan hanya dari dalam sekolah saja, karena ruang lingkup sekolah itu memang 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 iya besar dan banyak guru-guru yang memiliki ilmu yang bermacam-macam. Tetapi jika mendapatkan pelajaran dari luar ataupun pengajar dari luar, ahli dari luar, orang tua dari luar, itu akan jauh lebih kompleks lagi, akan jauh lebih bebas lagi, matang, karena ilmu itu didapat uh, bukan dalam ruang lingkup lingkaran kecil saja, tetapi dalam masyarakat yang besar, negara yang besar. Pembelajaran itu akan berdampak pada siswanya karena siswanya itu akan mendapat ilmu yang lebih banyak lagi, bisa mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat lagi, mencerna pikiran lebih banyak lagi, serta akses ke dunia luar itu jauh lebih banyak lagi. Terus yang kelima itu melepaskan diri untuk berlibur. Nah, guru ini juga manusia ya. Sebab ini menekankan pentingnya istirahat. Jadi guru itu membutuhkan waktu untuk memulihkan energi, memulihkan stres-stres mereka, memulihkan daya-daya semangat mereka. Nah, istirahat itu membantu mengurangi stres, terus dan kelelahan. Nah, mental yang harus dimiliki seorang guru itu kan harus kuat. Jadi mental itu bisa saja goyah karena siswa-siswa yang diajarnya itu memiliki pengetahuan ataupun tingkah laku yang bermacam-macam. Nah, hal itu perlu diseimbangkan dengan pekerjaan yang jauh konkret dan istirahat serta semangat yang harus dijaga pula. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang sulit itu harus disokong dengan istirahat yang matang, terus kesehatan fisik dan mentalnya. Karena mental itu juga sangat perlu, guru harus mempunyai mental terus semangat yang tidak tidak lekang oleh waktu, seperti itu. Guru yang memiliki waktu istirahat yang cukup itu akan berdampak pada cara dia mengajar. Misalnya dia menggunakan saat mengajar istirahatnya itu kurang cukup ataupun pengolahan stresnya itu kurang. Nah, itu akan mengganggu siswanya, yaitu guru bisa saja temperamentalnya itu tinggi, sangat tinggi dan tidak bisa terkendali. Nah, selanjutnya itu jangan lupa bahagia ya. Ini uh, sangat sangat yang paling penting karena kebahagiaan itu bukan dicapai guru itu bukan hanya mementingkan gajinya saja, upahnya berapa, tetapi kebahagiaannya juga. Nah, kebahagiaan guru itu mempengaruhi suasana belajar di kelas. Nah, kalau suasana belajar di kelas itu gurunya itu tidak bahagia, maka dia itu secara tidak ikhlas mengajar, dan secara tidak ikhlas itu dia itu akan tidak eh, tidak serius ataupun tidak benar-benar menyampaikan ilmunya dengan benar. Nah, guru perlu menjaga kesehatan fisik, mentalnya juga. Nah, mereka itu perlu bahagia, bukan hanya dari segi pengolahan stresnya, bisa juga dari segi pendapatan gajinya. Terus mengajar itu seharusnya menjadi aktivitas yang bermakna dan menyenangkan. Nah, hal ini perlu karena bukan hanya kita menyampaikan ilmu saja, menyampaikan pengetahuan yang sifatnya teori saja, karena aktivitas yang bermakna itu akan berdampak pada pengingatan siswa terhadap materi-materi ilmu-ilmu yang disampaikan, jauh lebih melekat pula di ingatan, bukan hanya sebatas satu hari saja, seminggu saja, tetapi kalau sifatnya itu menyenangkan, bahagia, tetap itu akan dapat mengingat jauh lebih lama ketimbang menyampaikan materi lewat teori-teori tanpa kebahagiaan. Seperti itu. Uh, guru yang bahagia itu akan jauh lebih mudah membangun hubungan yang positif dengan siswanya. Bukan hanya dengan siswanya saja sih, tapi dengan rekan kerjanya, dengan masyarakat-masyarakat di sekitarnya, orang tua siswanya. Yang penting itu memang terdekat yaitu dari siswanya. Nah, dan menciptakan juga lingkungan-lingkungan itu belajar yang nyaman, karena kalau siswanya itu saja tidak nyaman, itu akan percuma saja guru membicara soal apapun, ceramah soal apapun, menunjukkan ide-ide apapun, tapi mereka itu tidak nyaman, semua itu akan berdampak pada sia-sia, yaitu uh, waktu yang digunakan, terus dana yang digunakan itu akan jauh lebih sia-sia karena siswa itu saja tidak nyaman dengan kondisi yang tersebut. Nah, seperti itu saja penjelasan saya mengenai buku
tes like Finland ini di bab kelima, yaitu pola pikir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.